Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Makasih ya buat kalian semua yang udah subscribe. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Kalau kagak, kebangetan banget lu. Hasya wahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kumis Kamil. Ketemu lagi sama gua Rehan Kumis Kamil ya. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga gua doain semua baik-baik aja ya. Nah, kali ini gua nggak sendirian. Gua ditemenin sama salah satu teman gua yang sebagai narasumber, yang rumahnya itu deket sama hutan kuburan di daerah sini deh, di daerah Cibinong. Mau tahu kisah seramnya ya kayak gimana? Yuk kita tegur aja orangnya, kita langsung cerita. Halo brother, Pin, gimana kabarnya? Baik. Oke, Pin gimana? Lu katanya punya pengalaman bisnis nih? Bisnis. Mistis anjir, Oh, bisnis. bisnis. Iya, pengalaman bisnis. Ada ya lumayan banyak lah. Lumayan banyak ya? Iya. Ya kan secara rumah lu juga kan di tinggal kepleset nyampe kan di hutan kuburan juga. Kan? Yoi. Bisa ceritain kan nih sama teman-teman Kumis Kamil semua biar mereka Bisa mereka banget. tuh kayak ngedenger cerita lu, ya enggak? Awal mulanya gimana sih, Bleh? Gua awal mula sih dari umur 5 tahun ya. Lu tinggal di mana nih? Gua tinggal di daerah belakang Yongbekang. Hmm, Ya di situ deket LIPI juga kan. dekat LIPI. Uh, Terus gua di situ pernah kejadian sore-sore maghrib. maghrib. Ya gimana ya, namanya bocah gitu kan, dibilangin sama orang tua kalau maghrib kan suruh masuk. Iya, Ini gua enggak, malah main-main. lu masih main di luar? Iya, malah main gua. Di situ gua ngeliat di belakang pohon itu ada pokoknya deket sawah lah, sawah orang gitu kan. Ada pohon gede, ada orang. Beneran orang tapi. Iya, gua kira orang itu asli. Oh. Ya kan, emang namanya bocah ada orang ini bodo amat lah, masih maghrib ini kan, makanya gua main dong. Nah, pas gua tegesin, ya rada gua deketin dikit, kok kepalanya nggak ada Anjir. di Untung situ. dong. Nah, dia nongolin kepalanya. Nongolin kepala dia dipegang di tangan. Iye, Anjir. itu ya gua ngerasa itu apaan sih, ya kan? Aha. Akhirnya gua cabut Dari situ. Iya, dari situ gua langsung lari ke nyokap kan. Nyokap. Gua tanya sama nyokap, makanya di situ gue malah diomelin sama nyokap. Gimana tuh lo? Ya dibilangin lah, makanya kalau anak kecil tuh kalau udah mau maghrib tuh harus masuk ke rumah. Masuk ke rumah. Gua kirain gimana ya, namanya bocah, mitos kali ya, cuman omongan orang dulu. Iya, Orang iya. tua kan, gue bodo amat lah. Cuman ternyata lah bener. Kejadian tuh ya. Kejadian itu dari leher tuh darah keluar. Anjir. Mancrot. Iya, terus yang kepalanya ini Aha. itu netes-netes banyak banget anjir. Mukanya sih udah pucat gimana gitu. Tapi masih berbentuk muka gitu. Masih. Yang dipegang sama dia tuh masih berbentuk muka. Iya. Rambutnya panjang anjir kayak lu. Tai anjing di samping gua, kampret. Terus gimana tuh? Abis itu lu masih punya kejadian lagi apa gimana? Pengalaman lagi nggak? Kan pernah kejadian tuh gue waktu nongkrong di salah satu tongkrongan gue tuh di Saung. Emang dekat banget sebelah nama hutan kuburan, ada pohon. Itu maksudnya lu di saung itu tuh lu lagi ngapain, Bleh? Gua jadi gini, gua kan emang lagi gak enak badan ya kan. Diajakin nongkrong lah sama temen gua. Biasa namanya bocah kan pada main remi lah kan, main catur, main karambol. Gua tadinya nggak mau, cuman dipaksa tuh sama temen gua. Akhirnya mau nggak mau gua nongkrong kan. Nongkrong kok kayak perasaan gua nggak enak banget. Gua sampai panas dingin di situ.
Nah bocah itu asik aja main remi anjir. Pas gua nengok ke hutan kan, kok kata gua kayak ada yang aneh nih gitu. Ada yang aneh, kayak putih-putih tapi ya kayak model pocong bisa dah. Waduh. Terus gimana tuh? Itu malam, berarti malam kejadiannya ya? Itu malam. Oh, malam ya? Malam juga belum malam-malam banget. Sekitar jam 10-an lah. Lumayan anjir, namanya jam 10 mah kalau di dekat kuburan mah kan namanya di kuburan anjir. Ya gue biasa main di situ nggak pernah ditongolin anjir. Oh. Tapi nggak tahu kenapa itu ada. Dia merhatiin karena emang bocah juga pada berisik. Oh, mungkin terganggu kali dia ya. Nah, cuman yang gue lihat itu tadinya gue ngeliat bawahnya doang, ya kan. Pas gue beraniin diri ngeliat ke atas, palanya tuh gede anjir, kayak model tampah. Gue ngerasa kok ini aneh, kayak bukan pocong. Anjing, pocong bagol dong. Nah, goblok. Di situ gue juga dicengin juga sama bocah gara-gara di situ. Maksudnya dicengin gimana nih? Gara-gara gue ngeliat pocong bagol. Lu sangka halu gitu? Iya, gue kata halu. Nah, gue cabut lah dari situ. Saking gak kuat ya kan gue ngeliat kayak begituan. Gue cabut. Nah, ini bocah tuh satu persatu pada ngeliat ternyata. Oh, mereka juga ngeliat. Pada cabut satu-satu. Pada gak ngomong tapi. Cuma gue doang yang ngomong. Terakhir ada bocah yang suwe. Gimana tuh? Itu sedih sih anjir, gue kasihan banget itu bocah. Tapi lucu nih kayaknya nih. Iya lucu. Ya namanya bocah kan yang paling belakangan. Itu malah dideketin di sebelah tiang. Jadi dia tuh duduknya begini nih. Gini, di sini tuh tiang, dia nyender tiang, ya kan. Bocah lagi sibuk main HP, ya kan. Terus? Nah, bocah udah pada cabut, dia baru ngeh. Pas dia mau ikut cabut, dia nengok begini depan muka. Anjir, depan muka pisan. Gila anjing. Jadi dia ngeliat depan muka itu badannya doang. Pas dia ngeliat ke atas gitu, mukanya udah hancur, udah ada darah. Anjing, sama yang gue lihat kampret sumpah. Gue juga, cuman kalau gue jaraknya semeter ya. Semeter. Iya. Dia depan muka pisan. Depan muka pisan. Reaksinya gimana anjir? Dia nggak bisa ngomong sama sekali. Gagap langsung. Iya. Dia mau jalan aja, mau lari itu berat. Kayak ada yang ditarik, gimana sih lu dipegangin? Padahal kan bocong diiket ya. Nah, itu kan anehnya di situ. Mungkin dia kena itu dia sendirian apa gimana? Dia paling sendiri terakhir. Terakhir balik, tapi di depan udah ada bocah gitu, ada bocah lagi. Udah pada balik. Anjing goblok. Udah pada nyamperin gua. Suwe itu bocah bener. Ada di depan musola. Piksue itu bener. Dia berusaha lari kali ya. Jatuh, kena batu. Kakinya kesandung. Terus? Nah, dia nangis di situ, nggak kuat dia kan, namanya deket kan sama itu pocong. Nangisnya gimana? Boleh nangisnya? Coba lu bisa peragain gak nangisnya? Gimana bisa lah, gua ngaco. Nah, terus setelah dia itu, tapi dia nggak sampai pagi di situ? Enggak. Jadi gimana ya? Gua khawatir juga kan sama tuh bocah. Cuma terus akhirnya gua datang lagi. Gue balik lagi. Itu bocah udah ngeprak. Oh, udah pingsan. Enggak pingsan. Dia nangis. Jadi dia jatuh, dia nangis. Nah, itu pocong tuh merhatiin dia. Cuman diem aja tuh pocongnya. Akhirnya ya namanya ada dia deket banget kan, yang tadinya jauh gua ngeliat. Gua akhirnya manggil ini RT di situ. Oh, RT di situ. Iya. Karena dia kan yang menunggu hutan kuburannya tuh. Oh, jadi maksudnya kalau mau apa-apa perizinannya ke sana gitu. Ya. Akhirnya nggak tahu dah, dia mungkin kenal kali sama tuh pocong, diusir. Oh, diusir. Tapi berarti chaos dong, maksudnya si RT pun ngelihat dong sosok pocong itu. Ngelihat, dia juga ngelihat. Dia itu benar-benar nampakin. Nampakin selon sih sumpah, itu pocong. Gila. Nah, abis kejadian itu, besokannya itu gua balik lagi nongkrong lagi di situ. Besokannya bisa? Iya. Karena gimana ya? Gua ngerasa badan gua udah fit. Mau nggak mau nih bocah pada gua ajakin ke hutan kuburan, gua cariin. Itu pocong bener-bener pengen balas dendam gua. Beneran, akhirnya apa? Gua sampai main remi gua di hutan kuburan. Gua tungguin sampai jam 2, kagak nongol, yang ada ketawa kuntilanak. Ketawa, gua ikut-ikutan ketawa. Anjir.
Tapi kalau kata Oma, ya maksudnya kalau gue pribadi sih emang kata Oma paling belum begitu bikin diri kita terancam Iya. gitu ya. Cuman itu doang sih yang bikin gue terancam. Si pocong itu. Iya. Yang ngapain nampakin gitu ya. Sampai dekat. Itu sih dekat banget sih sumpah. Gue juga waktu itu juga pas ketemu pocong juga pasti anjir, pengen ngebagi iya gitu. Iya. Serba salah. Kesel kan? Kesel sih anjir. Tapi lu setelah kejadian pocong ini temen lu yang sampai nangis itu lu masih punya pengalaman lagi nggak di seputaran hutan kuburan itu? Pernah. Apalagi tuh? Kalau itu mah gue ya emang gue iseng sih. Gue jadi ngeledekin. Itu kalau nggak salah tuh lagi ada anak sekolah lagi pada uji nyali apa gitu ya. Gue nggak ngerti juga apa kayak model silat-silatan gitu lagi pada uji nyali. Oh, bela diri kali ya, lagi praktek bela diri. Terus gue nggak ngerti dah. Ah. Nah, gue iseng sama anak-anak nih, pakai mukena kan. Jadi nakut-nakutin. Iya. Nakut-nakutin. Di situ tuh kejadiannya sampai ada ABRI lewat, ditakutin sama bocah. Nggak tahu kalau itu ABRI. Kalau itu akhirnya apa dikejar sama tuh ABRI. Saking namanya bocah kan ya, anak SMP kan. Panik. Kabur. Nah ini bocah nih yang tadinya apa jatuh gara-gara ngeliat pocong kan. Itu bocah malah suwe lagi. Suenya? Masuk ke liang kubur Anjir. Jadi pas-pasan sama tengkorak. Itu emang kuburan udah lama. Kuburan udah lama. Longsor lah ceritanya tuh kuburan. Emang udah berlobang, dia lari, dia nginjak kepleset jatuh. Sampai kencing di celana ngaco. Anjir. Gua narik bertiga. Besokannya sakit tuh bocah. Besokannya sakit? Iya, seminggu. Terus gimana tuh? Ya, itu masih teman lu kan yang jatuh? Masih teman gua. Emang itu bocah nggak tahu ya gua. Dia suwe banget soal kayak begituan dah. Di situ tuh bocah sakit ya kan. Nah, gua inisiatif kan jengukin dia. Iya. Nggak gitu lamanya, pas keempat harinya dia sakit, dia langsung kesurupan. Jadi hitungannya dia tuh kayak itu kuburannya kayak ngomel-ngomelin dia lah gitu. Makanya jangan suka main di kuburan, hutan kuburan. Namanya anak SMP mana ada sih takut-takutan. Iya. Emang masih usia segitu mah masih seru-seruan ya. Nah, zaman-zaman SMP gitu lu mah udah punya handphone belum lu gitu? Belum ya. Jadi belum ada rekaman-rekaman belum ada ya. Waduh gila sih pengalaman lu gokil juga sih bener sumpah. Nah setelah itu lu masih punya lagi nggak pengalaman nih? Gue penasaran anjir. Ada. Gua sampai diperhatiin 3. Maksudnya diperhatiin 3 gimana nih? Gua tuh mancing ya kan sama teman gua. Biasa gua mancing malam bawah rumah deket rawa. Emang bawah rumah gua kan rawa tuh kan. Iya. Gua mancing tuh di empang kosong kan. Biasanya ya walaupun kita mancing dapat nggak dapat kan pasti kadang suka dapat dong. Ini sama sekali nggak ada yang nyolek. 1-2 dapet ya pasti ya. Tapi ini kok nggak ada yang nyolek ya kan. Dan gitu hawa beda. Kata gue kayak ada yang merhatiin ini. Yang merhatiin ini kayaknya bukan orang. Lu mancing malam? Malam. Gue sampai jam 2:30. 3 malam. Karena yang namanya kita dekat rumah kan, bodo amat gitu kan. Itu ada bener-bener ada yang merhatiin. Yang merhatiin tuh belakang gue tuh sosoknya tinggi, gede, hitam. Tuh pokoknya kayak banyak bulu dah. Gua ya. Nah, iya. Ya. Genderuwo tuh mah. Terus di sebelah kirinya itu ada kuntilanak lagi mainin rambut. Ini empang. Iya. Terus sebelah kiri agak jauh. Iya, itu belakang pohon kelapa. Dia lagi mainan rambut ya. Nah, yang gua nggak habis pikir tuh di atas pohon-pohon duri itu kan, namanya di rawa kan banyak pohon duri tuh. Itu ada pocong juga di situ. Jadi gue di ini 3. Lu sendiri? Gue berdua. Oh berdua. Iya. Tadinya kan gue suka mancing kan gue bertiga kan. Cuman nih bocah satu nggak tahu kemana nih. Akhirnya gue berdua aja. Di situ gue diperhatiin doang anjir, kagak diapa-apain, diperhatiin. Kata teman gue, pantesan kita mancing teh suwe. Anyep ya? Iya anyep banget. Dan gitu hawa beda banget. Nah di situ tuh gue ngerasa wah nggak beres nih. Kira gue cabut. Aduh cabut tuh dari empang. Dari empang cabut gue. Lari? Enggak, jalan biasa. Gue pikir lu lari anjir.
seribet Gue kemana-mana. ngeliat kayak begitu gue nggak pernah lari. Pasti jalan gue mah. Jalan ya. Iya. Karena ya namanya kita kan manusia. Kalau panik malah lebih parah kan. Nah itu. Takutnya lu jatuh. Kalau kita panik tuh biasanya dia makin jadi. Iya sih emang. Nah tuh teman-teman, kalau ketemu sama hal-hal begituan kita jangan panik, kalau bisa mah nggak usah lari juga karena bahaya, apalagi tempatnya gelap. Wah jangan dah. Bener ya Rene? Iya. Nah setelah lu mancing gitu, lu diikutin nggak sampai rumah tuh? Enggak. Karena deket gua jalan itu kan, sepanjang jalan itu ada yang nongkrong juga. Oh. Jadi dia mungkin nggak. Jadi panik lu hilang lah. Iya. Gitu ya, panik lu hilang. Nah setelah lu punya pengalaman yang tadi mancing, masih ada lagi pengalaman lu sekitaran rumah lu? Ada. Itu sebenarnya gua lucu. Sampai gua dikata mompa jantung banget dah. Gua ngeliat kuntilanak ya kan. Gua itu tuh kejadian tuh jam 2:30 lah. Jam 3 lewat. Pokoknya jam 3 lewat. Itu gue habis dari rumah teman gue, habis pada nongkrong kan. Namanya dulu kan gue sering main warnet tuh kan, ngobrolin warnet. Balik gue dari rumah teman gue, emang pas gue balik itu ada kuburan lama. Gue nggak tahu deh itu kuburan dari tahun berapa kan. Nah di situ tuh ada ponduku. Di situ gue lewat tuh kayak bayangan, kata gue ini cahaya lampu apa kuntilanak, kata gue gitu kan. Tapi kok cahaya lampu kok ada rambutnya panjang gitu sampai ke tanah. Dia lagi nyender aja begini, asik begini. Jadi rambutnya tuh panjang banget kan. Otomatis ya namanya gue manusia normal kan merinding dong. Iya. Kata gue bodo amat lah. Kalau dia ganggu, gue uber nih, kata gue. Cuman kalau dia nggak ganggu, udah amat dah. Namanya kita udah merinding gitu kan, ya jalannya nyantai. Kuburan lewat, terus pos juga lewat ya kan. Akhirnya gue nyebrang tuh, nyebrang dari jalanan tuh kan. Nah di situ tuh kan pekarangan rumah orang kan, ada tanaman semak-semak gitu kan. Iya. Di situ ya gue adem anyem, ibarat kata gue udah tenang lah kan, setannya udah lewat. Yang bikin gue jantungnya apa? Kaki gue diinjak sama tikus, anjing gitu. Gue tuh rasa yang tadinya takut kaget hilang, iya kaget gua kan. Nah, dipikir kaki lu ditangkap ya. Iya, bangke banget emang. Kaget dah lu ibaratnya ya. Kaget banget itu sih. Tapi sebenarnya mah bukan kaget karena setan ya, malah kaget karena tikus ya. Karena tikus. Goblok. Emang satu gua juga geli anjir sama tikus. Lu kan cowok kampret, ngapain lu mesti geli sama tikus? Geli aja. Namanya tikus got kan, itu dari mana aja gua geli aja itu. Merinding gua. Nah abis apa kejadian si kuntilanak nyender itu masih ada nggak lu? Gua ada, itu mah kejadian gua di belakang rumah pisan. Belakang rumah lu pisan? Iya. Emang itu rumah udah lama. Bokap kan tadi kan pindah dari yang belakang bekang tuh kan. Gua pindah rumah ke Cirimekar tuh. Nah gua beli salah satu rumah tuh, itu tuh tadinya rumah itu hurufnya T. Emang itu rumah udah 3 kali yang isi pada nggak kuat, digangguin mulu. Akhirnya keluarga lu yang masuk situ tuh? Iya, keluarga gue masuk situ. Cuman sama bapak gue juga rada ngerti juga kayak gitu ya. Akhirnya dibuang lah sebelah, jadi hurufnya L. Oh iya. Maksudnya dibuang rumahnya itu? Iya, sebelah, jadi hurufnya L, tadinya kan T kan. Nah di situ juga gue sering ngeliat penampakan kan. Cuman gue biasa aja, tapi gue malah makin penasaran gitu. Penasaran kayak mana nih? Gue penasaran itu apa? Gue cuman ngelihat sekilas doang. Oh sekelebat iya. Gitu, jalan putih apa gimana? Iya. Gitu. Bahkan sampai tengah hari bolong kan, gue lagi pada nongkrong di depan rumah gue, itu ada yang masuk, kelibatan warna hitam, gede, masuk ke arah kamar L gue tuh. Yang udah runtuh apa yang enggak? Yang masih ada. Yang masih ada. Itu masuk ke dalam. Gue di situ kaget, ya kan. Cuman ya biasa aja. Gue di situ di rumah itu gue sering ngeliat kayak hal-hal kayak begitu. Cuman yang gue bikin penasaran ini, kenapa yang lain nih, keluarga gue yang lain pada kesurupan gitu kan. Pada kesurupan. Iya, cuman tiba-tiba dia terkeluar. Jadi kesurupannya itu kayak gimana ya? Dia itu kayak nampakin gue itu ada gitu kan. Cuman namanya keluarga gue, ya lu gue. Iya, nafsi-nafsi iya, lah ya. Bodo amat.
yang anehnya kenapa gue nggak pernah kemasukan gitu atau diimpiin gitu, gue nggak pernah gue diimpiin karena gue pulang malam lewat kuburan tuh belakang rumah gue. Itu juga kuburan nggak tahu dah dari tahun berapa, itu ada kuburan 4 apa yang 3 tuh orang dewasa, 1 lagi anak kecil kan. Gue lewat situ nggak bilang permisi atau apa, gue nggak bilang apa-apa, lewat aja. Gue ke kamar mandi enggak, langsung aja molor. Terus akhirnya gimana tuh? Diimpiin gue. Akhirnya diimpiin lo. Yang masuk ke mimpi lu tuh apa, Bre? Gue di situ tuh balik lagi. Maksudnya? Jadi balik lagi, gue dari warnet lagi, pulang lagi jam sekian, jam segitu juga, ya kan? Udah gitu, gue nggak bilang permisi, tiba-tiba kaki gue ada yang nangkep, dipegang. Pas gue liat kaki gue itu kuku pada panjang banget. Itu di dalam mimpi lu kayak gitu? Iya. Itu gue diseret anjir. Mau dimasukin ke dalam liang. Anjir. Di dalam mimpi tuh. Gue sampai megang-megang apa? Di situ pohon kan, pada ngikut. Ketarik terus, lah gitu. Iya, ketarik sama dia kan, pada ngikut. Terus gue megang tembok rumah gue juga jebol. Di situ gue berpikir nih, kata gue apaan ini ya? Sampai gue minta tolong kagak ada yang bangun. Terus pas gue tadinya gue nunduk mulu, pas gue ngeliat begini itu ada tuh sosok kuntilanak tuh gede banget. Anjir, di kamar lu? Di mimpi gue. Oh, di mimpi lu? Iya. Jadi dia tuh berdiri, gue di bawah. Yang tadinya nunduk, gue begini, ngedangak. Gue udah lemes banget dah, kata gue udah masuk dah. Pas gue udah setengah badan, tiba-tiba gue bangun dah tuh. Di situ gue bener-bener kesel dah di situ, asli. Cuman ya mungkin ya salah gue juga, lewat kuburan nggak bilang permisi. Iya. Itu dari kejadian di situ ya, malah teman gue yang pada di ini, yang ditongolin. Bukan lu malah. Bukan gue. Jadi gimana ya, dulu tuh gue sering nyewa PS kan. Teman gue tuh buang apa? Asbak nih, ya kan, banyak abunya kan, dibuang kan depan rumah gua. Itu tongolin pocong depan muka bisa. Kaget dong dia. Kaget. Di situ gua nginep ya. Itu di kamar L. Mana ini gua sebenarnya kasihan juga bokap, Ci. Bokap baru beli apa? Kasur buat gua kan baru. Gua di situ tuh ada 8 orang. Terus nah, bocah ini 7 orang nih udah lagi pada tidur, termasuk gua. Itu teman gua terakhir nggak tidur, dia buang abu rokok dulu kan karena banyak. Ngelihat depan muka, dia langsung satu udah mana kencing di celana juga kan, sakingnya sian banget kan, shock banget kan dia. Dia langsung lari. Ini namanya bocah lagi tidur kan berbaris gitu kan ya di kasur. Dia langsung niban begini, itu ambrak langsung. Oh, kasurnya? Iya, rusak langsung anjir. Namanya bocah kan pada kaget ya. Iya. Ditanyain, dia udah keringet dingin, pucet kan. Ditanyain, dia ngeliat pocong. Namanya bocah mana ada yang percaya sih. Iya, Iya kan? Terus akhirnya gimana tuh dia? Dia abis itu besokannya langsung sakit. Anjir. Sakit 3 hari. Setelah ngeliat pocong itu? Iya. Kacau sih anjir. Jahil banget berarti ya di rumah lu ya, bener-bener ya. Kalau sama orang yang nggak kenal jahil. Kalau sama orang yang kenal enggak. Cuman dia nampakin doang. Cuma nampak doang. Enggak jahil sampai deketin gitu ya. Gila sih, emang gokil tuh rumah lu. Abis besokannya enggak deh, 2 hari yang lalu itu ke depannya kan. 2 hari ke depan. Iya, gua nyewa PS lagi tuh. Berdua, tapi ini gua sama temen gua berdua kan. Gua sembari main, sembari ngobrol. Namanya kan itu kan rumah gua kan ada pekarangan tuh, bapak gua miara ini kan pohon sawo tuh kan. Nah, temen gua itu demen banget tuh sama tuh sawo. Ya kan? Terus temen gua ngomong, "Pin, kok wangi banget sawo," tadi gitu. Ini kayak kalalawar nih, brengsek nih, gue nyariin kagak nemu-nemu, dia nemu aja gitu kan. Udah gitu gue bilang besok aja coba cariin, ada lagi kali ya kan. Abis dari bau sawo, bau minyak wangi, terus bau bangke, ya kan, bau amis, tuh. Gue juga ngerasa, cuman gue ya udah biasa kali ya, namanya rumah kayak begitu. Akhirnya teman gue ngeliat ke kaca gue
hordengnya nggak gue tutup sengaja, ya kan, biar apa udaranya masuk kan. Udah gitu teman gue ngeliat ke kaca, itu ada muka pocong, mukanya hancur, dia sampai histeris banget, nangis anjir di rumah gue. Lu dibangunin apa gimana? Apa lu lagi? Gue lagi main PS, bisa gue dikekepin sama dia, nangis. Kata gue laki takut, kata gue mana. Gue sampai ngelihat ke kaca, kata gue nggak ada apa-apa. Kata teman gue itu pocong ada depan muka gue, jadi depan-depanan, cuman gue nggak ngelihat. Oh, kata temen lu? Iya, cuman gue nggak ngelihat. Wah gila sih. Nah dari situ akhirnya gue ngomong sama bapak gue. Akhirnya bapak gue nggak tahu dah ngapain dah tuh. Nah kayak gitu lamanya bapak gue ngaji. Buka ngaji. Iya ngaji. Nah di situ ngebilangin lah dia, katanya jangan sering muncul. Oh si pocong itu bilang ngadu lah ke bokap lo. Ya, jangan sering berisik karena ya namanya gue kan teriak-teriakan kan. Jangan sering berisik. Cuman dari situ yang gue bingung teh ya bang, di situ setan tuh banyak banget yang nggak gundurwo, kuntilanak, pocong, bahkan sampai nenek-nenek pakai kebaya dia ada, suami istri lagi. Anjir. Laki si kakek berarti ada iya, kakeknya. ada kakeknya, suami istri. Itu yang ngelihat nenek-nenek pakai kebaya itu. Cuman kalau yang kakeknya jarang nongol. Kebanyakan neneknya. Iya, nenek-neneknya. Itu nyokap. Nongol malam. Enggak malam juga, siang. Wah. Gimana bentuknya anjir? Siang. Ya gimana sih namanya siang-siang ya, pintu kan kebuka kan. Gua lagi pada bantuin nyokap kan, masukin makanan tuh kan, lagi makingin makanan. Itu kakak gue yang lihat ada nenek-nenek masuk pakai baju kebaya. Gimana sih kebaya zaman dulu gitu yang segini? Iya, tahu gua. Yang pakai kayak batik gitu kan kebayanya. Itu masuk. Raut wajahnya itu kayak bukan nenek-nenek, kayak masih gimana sih, kayak mak-mak gitulah. Si muda gitu. Rambutnya panjang, cuman dia warnanya putih. Situ doang. Jalan kah apa terbang apa bagaimana? Terbang. Jadi masuk ke kamar dia. Itu kakak gua, ya kan. Nah, kejadian lagi pas empok gua nih, kakak ipar gua, dia hamil anak pertama, dia sampai kesurupan itu di kamar yang depan tuh. Itu dia kesurupan, dia dibawa. Yang tadinya lagi pada tidur kan. Yang dia berapa kali, 3 kali tuh, dia tuh 3 kali bolak-balik ke kamar mandi, ya kan. Itu hamil tua tuh. Iya. Yang keempat kalinya dia nggak ngomong, nggak ngebangunin lakinya, nggak bangunin abang gua. Iya, terus Dia nggak ngomong, tiba-tiba keluar. Otomatis kan lakinya ngeh kan. Iya, ngikutin. Kamar mandi gua itu arahnya ke kanan, dia malah pengennya lewatnya ke kiri. Ke kiri itu pas ngebuka itu kan langsung keluar. Iya kan, itu keluar lah ya. Iya. Nah, abang gua megang tangannya tuh, lu kenapa? Dia ngegerem, ngomong kayak begitu anjir. Wah ini bocah nggak beres nih, kata abang gua gitu. Ditarik lah, lu kenapa? Makin jadi. Abang gua di situ panik kan, chaos dah tuh. Iya, dia teriak-teriak, manggilin bapak gua, pada kagak dia bangun di situ. Udah gitu dia bacain surat apa gitu, gua lupa tuh deh abang gua. Akhirnya diguyur lah pakai air steko, ya kelagapan dong. Abis itu ditampol sama abang gua, lu masih setan apa bukan? Langsung nangis, gila sih, langsung bininya langsung. Iya. Yang tadinya dia kesurupan kan, otomatis bukan bininya dong. Ditampol sama abang gua, langsung bininya. Kata gua, anjing gila. Gua ketawa aja gua itu malam-malam bener. Untung kakak lu nggak pingsan, kampret. Di situ. Goblok banget jika kakak ipar lu. Aduh, kacau. Nah, abis kejadian itu 3 hari yang lalunya, itu pas masih Piala Dunia 2008 apa kalau salah ya. Itu abang gue itu di kamar depan lagi nonton TV. Nah, abang gue ini yang tadi nampol bininya nih, dia di kamar L, dia lagi nonton TV juga. Jadi sesama lagi nungguin mau nonton bola Piala Dunia nih ya. Abang gue yang di L ini dia dikerjain sama kuntilanak. TV-nya itu warnanya biru semua.
dicetek-cetek ganti-ganti tetap biru. Dia kira teh kan paling antena dong. Antena, iya kan. Dicetek-cetek begitu biru semua. Udah gitu tiba-tiba dia lagi apa? Nyetek-nyetek. Dia bilang gini, "Ini kenapa sih TV gua kan?" Dia lagi oyak-oyak segala macem. Tiba-tiba itu nyala sendiri. Oh ya sendiri. Volume paling gede. Buset dia gila. Dipulin. Padahal dia nggak nyentuh volume ya. Iya. Abis itu dia kecilin, TV dimatiin, ada suara kuntilanak. Tawa. Iya, di depan pintunya dia pisan. Udah gitu dia keluar. Nyamperin abang gua nih yang di kamar depan nih. Ya kan di ruang tamu tuh. Dia nanya, "Lu denger gak?" "Denger apaan?" "Dari tadi kagak ada apa-apa. Tadi ada kuntilanak yang ketawa." "Ih lu gila kali," digituin sama abang gua nih. Terus akhirnya dia balik lagi ke kamarnya. Anjing gua dikerjain. Kalau dia buka kan otomatis dia masuk dong tuh kuntilanak. Akhirnya nggak dibuka sama dia. Karena dia inget sama kata temennya, kalau ada hal kayak gitu jangan dibukain pintu. Karena dia bakal bisa masuk. Apalagi bini lu lagi hamil. Itu rawan kata dia gitu. Di situ benar-benar kejadian parah rumah. Parah ya? Iya. Gua sampai gua nggak tahu cara narik benda-benda kayak begitu ya. Gua asal namanya bocah, gua naruh dulu kan gua sering banget main MC lagi. Main PS kan, pasti kan ada MC kan. Pakai memory card. Iya, gue itu naruh sembarangan. Yang gue ambil tuh bukan MC, tapi kayak semar. Oh, keris semar mesem gitu. Yang bukan ada keris itu. Terus batu gue dapet di situ 2. Abang gue satu tidur di kamar depan. Kalau dia bukannya ngambil, tapi dia disambit. Disambit? Iya, dia disambit. Lagi tidur pas banget jidat. Dia saking keselnya kan, dia nggak ngeliat itu batu apa, ya banting pecah. Udah gitu dia keluar ke kamar. Bapak gua ngomong, "Ini ada yang nyambit nih gini. Udah gitu kata bapak gua, "Dia sini, lu mah nggak boleh megang kayak gini," kata dia gitu kan. Dijadiin batu cincin. Ternyata ya kan? Itu mustika gitu. Di situ tuh kayak model ada gambaran kayak gambar kepala naga, kepalanya doang. Nggak tahu, ada orang sih yang bilang ini kayak kepala ular, ada yang bilang kepala naga, tapi kalau gue lihat bentuknya sih kepala naga. Kayak kepala naga gitu. Wah gila sih pengalaman tuh bener. Selebih ini masih ada pengalaman lagi nggak? Itu kayaknya ada deh. Gua itu tetap masih di rumah. Masih di rumah? Iya. Yang paling banyak sih gue di rumah. Gue ngeliat hal-hal yang gak jelas lah, sampai gue nonton TV jam 9 malam. Kan udah pada tutup ya? Iya. Apanya yang tutup apaan nih? Rumah orang kan, tetangga gue udah pada tutup jam segitu. Nah, gue tuh lagi nonton TV sama bapak gue. Gue tiduran di depan TV, ya kan, sembari ngobrol sama bapak gue. Tadinya bapak gue nyautin, kok tiba-tiba diem baik. Gue kesel dong, didiemin kan. Gue sampai nengok ke belakang, apa sih be, diem baik. Dia tuh duduk kayak nyantai begini, kagak ngomong apa-apa. Gue kesel banget, gue sampai ngegerutu kan. Tiba-tiba bapak gue itu dari kamar mandi keluar. Nah anjir yang duduk? Nah di situ gue yang kaget. Gue sampai ngomong, "Be, habis dari mana?" "Habis wudu, mau sholat isya," kata dia gitu kan. Lah tadi yang di belakang siapa? Gue ajakin ngobrol, gue bilang gitu. "Ayo lu siapa lu?" Gue digituin. Akhirnya apa? Gue malam itu gue diimpiin, ternyata itu ngkongkong malah nonton TV sama gue. Berwujud bokap lu? Iya, brengsek banget ya. Kayak begitu. Ngerjain banget ya? Iya. Jahil banget, kampret. Sumpah dah asli. Gila. Kata gue aja kacau banget. Gue di situ gue langsung bangun sih. Pas gue ngimpi dia dia ngasih unjuk kalau itu bukan bapak gue, tapi melainkan tuh aki-aki itu. Gue bangun, gue keluar, gue buka pintu kamar gue. Di depan kulkas gue ada yang lewat. Sosoknya hitam, pokoknya hitam tinggi, tapi kurus. Gue nggak tahu itu aki-aki kali lewat. Cuman dia
nggak nampakin muka, jadi kayak belakangnya. Ngebelakangin lu, terus lewat begitu aja ya. Wah gila, serem banget sih sumpah asli. Pengalaman tuh bener-bener pengalaman kacau sih anjing. Bener-bener itu mah. Gua kalau di situ juga di rumah situ satu keluarga anjing. Ogah gua. Pindah nggak peduli paling. Tapi gitu. gua malah seru anjir. Jadi kayak bahan obrolannya satu keluarga tuh. Tapi di situ juga tetangga gua pada ngomong yang kuat tuh emang keluarga gua doang. Selainnya enggak. Gua di situ udah dari kelas berapa gue ya, di kelas 3 SD sampai sekarang di rumah itu. Mantap, yang lain mantap. mah nggak ada, setahun 2 tahun paling. Buset. Masih ada lagi nggak nih pengalamannya? Udah kali Kita segitu doang ya. Iya. Tapi gila sih itu sumpah chaos banget sumpah. Gua kalau jadi lu mah gua pindah sih sumpah. Oke lah teman-teman, itu pengalaman Bang Ipin yang tadi kita udah dengerin ya. Nah gimana tuh teman-teman kalau misalkan ada di rumah kayak begitu, apa kabarnya? Coba deh tulis deh di kolom komentar nih. Oke, segitu aja ya dari gue ya. Gue Rehan Kumis Kamil, juga Ipin. Oh iya Pin, lu katanya denger lu punya channel YouTube ya? Ada gua sama anak-anak. Sama anak-anak ya? Iya. Coba dong, boleh nggak Kak, biar teman-teman Kumis Kamil pada tahu tuh, siapa tahu mereka juga seneng tuh. Konteks video lu apa nih? Gua komedian sih, Bang. Komedian ya? Iya. Oke. Gua komedian, nama channel gua sih Apa tuh? C2B. C2B. Iya. C2B official. C2B official. Buat teman-teman yang suka komedian, yang pengen ketawa, ngakak-ngakak ngelihat Bang Ipin, langsung aja tuh kalian klik C2B official. Oke, gua Rehan dari Kumis Kamil, juga Ipin apa Ipin ya anjing? Ipin, bye. Ya Ipin ya, Ipin dari C2B official. Mohon Oh, pamit iya. dari hadapan teman-teman Kumis Kamil semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.